Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota yang pertama, Saya Nuria Fitri. Saya Renita Asari. saya Vina Sulistiani. Saya Nia Muhammad Asari. Saya Selvi Agustin. Saya Aisyah Umairah. Di sini kami akan menampilkan video pembelajaran yang berbasis cooperative learning. Selamat menyaksikan. Cooperative learning adalah model pembelajaran dengan memberikan tugas kepada siswa yang lebih pandai dalam sebuah kelompok kecil yang hasilnya akan dipresentasikan kepada kelompok lain di dalam kelas. Jenis-jenis cooperative learning: 1. Teams Achievement Division STAD. 2. Jigsaw. 3. Group Investigation G. 4. Team Game Tournament TGT. 5. Sync Pair Share TPS. 6. Numbered Heads Together NHT. 7. Cooperative Tip Mekamek. 8. Rotating Trio Exchange. Yang kami terapkan di video ini adalah TGT. TGT Teams Games Tournament adalah model pembelajaran kooperatif yang menggunakan permainan akademik untuk membantu siswa memahami konsep, pengetahuan, dan kemampuan yang dibutuhkan. Dalam model ini, siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang heterogen, yaitu memiliki kemampuan, jenis, kelamin, ras, dan suku yang berbeda. Waalaikumsalam. Ketua kelas menyiapkan kelas. Duduk siap ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucap salam. Absensi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya ibu absen dulu ya. Ya, Rian, Hadir Bu. Aisyah, ada Bu Mila, ada Bu Renita, ada Bu Natasha, ada Bu Reza, Hadir Bu. Lutfan, Hadir Bu. Kurnia, ada Bu Sylvia, ada Bu Jenia, ada Bu Bella, ada Bu. Oke, berarti hadir semua ya. Ya, Bu. Flashback materi. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu ingin mengulas sedikit materi kita minggu lalu. Minggu lalu kan kita sudah belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang masih ingat nggak sih apa itu artinya? Masih Bu. Bisa disebutkan nggak apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu Bu. Ya betul Pak. Nah minggu lalu kan kita sudah belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetap satu. Itu kan salah satu semboyan ini tuh tertulis di burung Garuda, di bawahnya yang negara Indonesia yaitu burung Garuda. Semboyan ini tuh menggambarkan persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Kan di Indonesia ini banyak sekali ya keberagaman suku, budaya, dan masih banyak yang lainnya. Dengan banyaknya perbedaan ini tidak memecahkan negara Indonesia karena kita menganut salah satu semboyannya yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ice breaking. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu ingin memberi kalian semangat atau biar kalian panas juga. Kita main tepuk-tepuk ya. Kalau Ibu bilang pagi, kalian tepuk satu kali. Kalau kalian Ibu bilang siang, kalian tepuk dua kali. Kalau Ibu bilang malam, kalian tepuk angin. Pagi malam. Jadi kalau pagi 1, siang 2,
menyampaikan tujuan pembelajaran. Kali ini kita akan belajar materi tentang NKRI. Dari materi ini ada pula tujuan yang akan kita capai bersama-sama. Itu yang pertama, dapat memahami bagaimana paham kebangsaan, dan yang kedua, dapat menumbuhkan sikap nasionalisme pada setiap diri kalian masing-masing. Jadi itu ya materi tujuan pembelajaran dari materi NKRI kita kali ini. Penjelasan materi. Kita akan belajar tentang kali ini kita akan belajar tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada yang tahu apa itu Negara Kesatuan Republik Indonesia? NKRI, Bu. Oke, kita masuk aja deh ya. Oke, di sini ada semangat dan komitmen menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah sangat luas. Bahkan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia karena terdiri dari 17.499 pulau dengan panjang garis pantai yaitu 81.000 km dan luas perairannya terdiri dari laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan kedalaman seluas 2,7 km persegi atau 70% dari luas negara NKRI. Dengan kondisi ini, itu tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam dan sumber daya sangat besar sekali. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu semangat kebangsaan, nasionalisme, patriotisme, dan menjaga NKRI. Yang pertama yaitu ada hakikat semangat kebangsaan Indonesia. Perwujudan semangat kebangsaan yang berupa sikap rela berkorban untuk kepentingan tanah air, bangsa, dan negara haruslah dimiliki seluruh rakyat Indonesia sampai kapanpun. Yang kedua itu ada peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 yang telah menunjukkan bahwa semangat kebangsaan yang ada saat ini mampu mengatasi semua sekat primordial mulai dari suku, bahasa hingga agama. Selanjutnya yaitu para pemuda dari beragam latar belakang menyatakan komitmen mereka untuk memperjuangkan sebuah rumah bersama yang dinamai Indonesia. Oke, next. Yang kedua yaitu ada nasionalisme dan patriotisme Indonesia. Yang pertama ada nasionalisme Indonesia, yaitu nasionalisme adalah ajaran atau paham untuk mencintai bangsa di negara sendiri, atau dapat dikatakan bahwa nasionalisme itu adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi wajib diserahkan kepada negara kebangsaan atau nation state. Yang kedua yaitu nasionalisme dalam arti sempit yang mengandung makna perasaan kebangsaan atau cinta pada kebangsaan yang sangat tinggi dan berlebihan. Sebaliknya, memandang rendah pada bangsa lain. Nasionalisme dalam arti sempit disebut juga chauvinisme. Terus yang ketiga ada nasionalisme dalam arti luas adalah paham kebangsaan yang meletakkan kesetiaan tertinggi individu terhadap bangsa dan tanah airnya dan memandang bangsanya sebagai bagian dari bangsa di dunia. Yang selanjutnya adalah patriotisme Indonesia. Ada yang tahu nggak apa itu patriotisme Indonesia? Ayo boleh kuat suaranya? Oke, patriotisme ini berarti paham tentang kecintaan tanah air. Semangat patriotisme berarti semangat untuk mencintai tanah air. Semangat patriotisme ini juga dilandasi oleh nasionalisme. Dengan demikian, patriotisme lahir karena dilandasi oleh semangat kebangsaan atau nasionalisme. Ada yang tahu nggak gimana nih sikap-sikap yang bisa kita gunakan
ada sikap rela berkorban untuk mempertahankan negara diwujudkan dalam bentuk kesediaan berjuang untuk mengatasi ancaman dari berbagai negara lain terhadap negara kita. Misalnya ancaman dari dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya yaitu ada yang ketiga, pentingnya semangat nasionalisme dan patriotisme bagi Indonesia. Seseorang yang memiliki nasionalisme yang tinggi akan setia untuk bangsa dan negaranya serta melakukan hal terbaik sebagai warga negara. Sikap nasionalisme ini akan terlihat dalam perilaku sehari-hari dalam kehidupan. Nah, kalau dalam sikap nasionalisme kalian di lingkungan keluarga, ada yang tahu nggak gimana? Menyayangi dan menghargai orang tua. Nah, betul. Yang lain ada yang tahu lagi? Membantu orang tua, Bu. Membantu orang tua ngapain? Bersih-bersih rumah, Bu. Oke. Kalau di lingkungan sekolah, ada yang tahu? Ngapain aja kita kalau untuk sikap nasionalisme ini? Ya, Melakukan ya. tata tertib sekolah, Bu. Bu, Ya. jangan tugas tepat waktu, Bu. Oke. Bu, menghormati guru, Bu. Nah, betul. Terus nih yang ada ketiga nih, kalau sikap nasionalisme kalian di lingkungan masyarakat, bernegara dan berbangsa dan bernegara, kalian bisa ngelakuin apa aja? Menghargai tetangga. Tetangga. Terus ada lagi? Toleransi, Bu. Oke. Di sini kita masuk ke yang kedua, yaitu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ada yang tahu batas-batas negara kesatuan Republik Indonesia ini apa aja? Banyak, Bu. Kalau batas-batas negara perairan Indonesia itu selebar berapa? Selebar berapa? 12 mil laut Iya, Bu. yang diukur dari garis pangkal kepulauan. Oke. Kalau yang zona ekonomi eksklusif tuh ada yang tahu batas-batasnya? 200 mil dari garis pangkal kepulauan. Oke. Dari zona ekonomi eksklusif ini, wilayah Indonesia berarti diperbolehkan untuk mendirikan bangunan laut, penelitian ilmiah terhadap kelautan hingga perlindungan terhadap lingkungan laut. Terus yang ketiga ada landasan atau kontinen. Batas wilayah laut Indonesia yang satu ini adalah wilayah dasar laut dengan subsoil yang juga merupakan kelanjutan alamiah dari daratan pulau-pulau milik Indonesia. Ada dua kelanjutan alamiah, yaitu kelanjutan alamiah landai dan curam. Selanjutnya selain batas laut Indonesia itu juga memiliki perbatasan darat dengan negara lain seperti Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Nah, perbatasan negara Indonesia di Malaysia ini ada yang tahu nggak sih sepanjang mana benteng ini berdiri? Ini kan sih di Kalimantan. Kalimantan. Malaysia, Indonesia dengan Malaysia. Iya kan ada perbatasan darat itu kan yang Kalimantan dengan Malaysia. Iya, kalau untuk panjang benteng perbatasan Indonesia dan Malaysia tuh tahu nggak sepanjang mana? Nggak tahu. Oke, itu tuh perbatasan Indonesia dan negara Malaysia membentang sepanjang 2.019 km. Perbatasan kedua negara diputuskan dari perjanjian antara Belanda dan juga Inggris pada tahun 1924. Yang kedua ada perbatasan darat Indonesia dan Timor Leste. Perbatasan Indonesia dan Timor Leste terletak di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka. Kalian tahu nggak itu di mana? Ya. Yang ketiga ada perbatasan negara Indonesia dan Papua Nugini. Perbatasan wilayah Indonesia dan Papua Nugini ini berada di provinsi Papua bagian barat. Selanjutnya perbatasan Indonesia dan Papua Nugini ditetapkan
melalui perjanjian antara Indonesia bersama Australia sebelum kemerdekaan Papua. Sebelum kemerdekaan Papua Nugini. Ada yang tahu nggak tahun berapa itu? 1974 Bu. Ya betul. Pada tahun 1974 perjanjian itu dibuat. Selanjutnya ada yang C, yang ketiga, yaitu peran dan kedudukan warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Yang pertama ada Indonesia memilih untuk bentuk negara kesatuan dan mencegah perpecahan antara dan ancaman terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia karena keberadaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Oke, yang kedua boleh dibaca oleh Aisyah. Ya. Keberagaman Indonesia ini bertambah luas dari Sabang sampai Merauke karena begitu luasnya wilayah negara Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia dianugerahi wilayah yang luas dan kekayaan alam yang beraneka ragam dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Oke, kalau yang ketiga siapa yang mau baca? Ada yang mau baca nggak? Saya Bu. Boleh, silakan Kian. Yaitu adalah semua warga negara Indonesia berkewajiban untuk melindungi dan mempertahankan wilayah Indonesia agar tetap utuh. Selain itu, sebagai warga negara Indonesia, maka memiliki hak untuk tinggal di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, berarti kita nih sebagai warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi dan mempertahankan wilayah Indonesia kita agar tetap utuh dan tidak runtuh. Untuk hak dan kewajiban warga negara Indonesia itu dalam menjaga kerangka menjaga keutuhan NKRI, hak dan kewajiban warga negara secara keseluruhan tertuang dalam pasal 27 sampai pasal 34 Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Salah satu hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang berkaitan dengan tanggung jawab menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia terjamin dalam konsepsi hukum bela negara di Indonesia. Kan untuk menjaga atau mempertahankan cinta tanah air Indonesia kalian bisa sikap apa yang bisa kalian tuangkan untuk menjaga negara ini? Membeli produk dalam negeri Bu. Nah iya, kita juga bisa menggunakan batik-batik, terus sepatu kayak seperti sepatu yang diproduksi oleh Indonesia dan masih banyak lagi. Oke, di sini ada peran dan kedudukan warga negara dalam rangka menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Di Indonesia, persamaan kedudukan warga negara dinyatakan pada pasal 27 ayat 1. Ada yang tahu nggak apa itu bunyi pasal 27 ayat 1? Oke, Kurnia silakan. Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Iya betul. Terus yang kedua ini ada warga negara merupakan bagian dari komponen pertahanan negara. Komponen pertahanan negara diikuti sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah komponen utama. Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan. Di sini ada yang mau jadi tentara nggak sih? Lupa Bu. Oh, lupa ya. Presiden Bu. Oh, amin. Yang kedua itu ada komponen cadangan, adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilitas guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Selanjutnya yang ketiga yaitu komponen pendukung, adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Oke, jadi itulah materi kita hari ini. Untuk anak-anak, apakah ada yang ingin bertanya atau kurang jelas dengan yang Ibu
jelaskan. Sesi tanya jawab. Oke, anak-anak, apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi tadi? Saya Bu. Oke, boleh silakan Mila. Jadi saya ingin bertanya Bu, apa sih yang menjadi dasar hukum pembentukan NKRI? Oke, yang menjadi dasar hukum NKRI itu adalah Undang-Undang 1945 yang mengatur tentang struktur pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara serta prinsip-prinsip di dalam negara. Oke, selanjutnya apakah ada yang bertanya lagi? Oke, silakan Lita. Apa saja tantangan yang dihadapi NKRI saat ini? Saat ini salah satu tantangan yang dihadapi oleh NKRI itu adalah masalah separatisme dan konflik daerah yang dapat mengancam keutuhan negara. Membagi siswa ke dalam kelompok kecil untuk bermain game merangkai kata. Permainan merangkai kata adalah aktivitas di mana sekolah siswa diminta untuk menyusun kata yang acak menjadi suatu pertanyaan. Tujuannya adalah untuk menemukan sebuah pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh kelompok siswa tersebut. Oke, setelah materi yang diberikan tadi, kita akan bermain game. Di sini kita akan merangkai atau menyusun kata. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana peraturan kita bermain game ini ya. Dalam bermain game ini kita nanti dibagi menjadi tiga kelompok. Masing-masing kelompok itu nanti akan merangkai kata dan kalian bacakan dari soalnya dan kalau bisa kalian harus menjawab soal itu ya. Oke, sebelumnya kita dari kelompok dulu. Berhitung dari Leoni. 1, 2, 3, 4, 5, 1, Tiga, 1. tiga, dua. Oke, kalian boleh duduk di tempat masing-masing bersama kelompok kalian. Tiga.
masih saya jawab. Dikurangin Bu. 65. Oke, 3, 2, 1. Apa yang dimaksud dengan semangat kebangsaan? Oke, jawabannya? Nasionalisme. Salah. Ini jawabannya panjang. Oke, jawabannya boleh? Pertanyaannya itu apa yang dimaksud dengan semangat kebangsaan? Jawabannya? Semangatnya berbangsa, Bu. Yang dimaksud dengan semangat kebangsaan. Siap, rela berkorban Untuk? tanah air. Betul. Tadi aku udah ngomong itu. Tidak adil. Adil. Coba. Lagi. Tadi dibantu baru betul satu tuh. Oke. Untuk perwakilan boleh maju ke depan. Soal ya. Boleh? Ini apa? Sebagai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara ditetapkan oleh Pancasila sebagai dasar negara ditetapkan oleh jawabannya PPKI. Betul. Oke, untuk soal terakhir, boleh setiap kelompok maju untuk mengambil soal. Jangan tahu tuh. Boleh? Kelompok 2. Oke, boleh dibuka? Sebut. Enggak, kamera sudah tahu. Boleh. Bisa kita belum lagi ya. Oke, kita buka. 3, 2, 1. Sebutkan satu tujuan dari NKRI. Apa? Yaitu untuk persatuan bangsa Indonesia, Bu. Oke, berarti ini yang menang kelompok siapa? 2, 4. 3. Akan keluar seri. Seri ke berapa? 2. 1. 2 atau 1. 2, 1. Sudah kan satu. Oke, kita sudah bersama kelompok 3. Oke, berarti kita udah selesai ya. Boleh kesampaiannya dikumpulkan. Coba. Bukannya dikumpulin. Kumpulin. Dikumpulin. Barang lupa lagi, nggak apa-apa. Ibu. Balik ke depan dulu saya Bu. Iya, boleh. Kalian duduk tempat semula. Nih. Ya. Diri kami.
Kesimpulan materi. Oke, dari pembelajaran kita tadi, ada yang bisa menyimpulkan nggak sih tentang materi kita hari ini? Boleh, silakan Mila. Jadi kesimpulan pada materi hari ini itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI menekankan bahwa NKRI adalah negara kepulauan terbesar dengan 17.499 pulau dan luas perairan yang signifikan, memberikan kekayaan alam yang melimpah. Semangat kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme sangat penting untuk menjaga keutuhan NKRI dengan Sumpah Pemuda 1928 sebagai pokok persatuan. Warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk melindungi NKRI, diatur dalam pasal 27 hingga 34 UUD NKRI 1945 dan berperan sebagai komponen pertahanan negara. Oleh karena itu, nasionalisme dan patriotisme perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari agar setiap warga dapat berkontribusi dalam kemajuan dan keutuhan pada NKRI. Memberikan siswa tugas. Oke, dari pembelajaran kita tadi, ada yang bisa menyimpulkan nggak sih tentang materi kita hari ini? Boleh, silakan Mila. Jadi kesimpulan pada materi hari ini itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI menekankan bahwa NKRI adalah negara kepulauan terbesar dengan 17.499 pulau dan luas perairan yang signifikan, memberikan kekayaan alam yang melimpah. Semangat kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme sangat penting untuk menjaga keutuhan NKRI dengan Sumpah Pemuda 1928 sebagai pokok persatuan. Warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk melindungi NKRI, diatur dalam pasal 27 hingga 34 UUD NKRI 1945 dan berperan sebagai komponen pertahanan negara. Oleh karena itu, nasionalisme dan patriotisme perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari agar setiap warga dapat berkontribusi dalam kemajuan dan keutuhan pada NKRI. Penutupan. Oke, jadi itulah materi kita hari ini. Untuk minggu depan, Ibu ingin kalian buat poster mengenai NKRI itu per kelompok ya. Kelompoknya yang tadi aja atau mau Ibu bagi lagi? Oke, jadi kelompoknya yang tadi dan buat poster itu satu kelompok satu aja. Oke ya, Untuk posternya digital atau untuk posternya kita buat fisik aja. Jadi minggu depan kita tampilkan. Oke? Oke. Sepertinya itu aja pembelajaran kita hari ini. Kita lanjut ke minggu depan. Untuk ketua kelas boleh disiapkan. Baik, teman-teman, teman-teman, hiduplah dulu, Indonesia sudah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, akhirnya kita berdoa mulai. Doa selesai. Ucap salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, kita cukupkan sampai di sini. Karena kalau di sana geser sama yang lain. Oke, terima kasih anak-anak. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.